sore, ketemu lagi di channel saya. Pada sore hari ini saya ingin menyampaikan satu hal yang cukup menarik bagi kita masyarakat yang khususnya masyarakat yang ada di Pulau Bali. Jadi saya santai saja sambil menikmati kopi di sore hari dan sambil ngopi di salah satu objek wisata di Bali Barat, yaitu di Pantai Rening, Jembrana. Sore hari ini saya akan menyampaikan pandangan saya berkaitan dengan pemilu kada yang akan berlangsung Desember 2020 nanti, sekiranya tidak terjadi halangan. Jadi ini pandangan saya, kacamata saya, analisa saya berkaitan dengan khusus pilkada yang ada di Pulau Bali, di Provinsi Bali. Karena pada tahun 2020 ini, Desember ini ada, kalau tidak salah ada beberapa kabupaten yang akan melaksanakan pemilu kada di Bali. Mulai dari timur adalah Kabupaten Karangasem pertama, yang kedua Kabupaten Bangli, yang ketiga Kota Denpasar, yang keempat adalah Kabupaten Tabanan, yang kelima adalah Kabupaten Jembrana, Bali. Jadi pilkada, wali kota Denpasar, pilkada pemilu kepala daerah di 5 kabupaten kota di Bali ini pada tahun ini akan berlangsung lebih meriah, lebih menggairahkan pandangan saya. Karena eskalasi politik secara nasional, regional, dan lokal akan memberikan dampak yang cukup signifikan di Bali. Apalagi di tengah masa pandemi ini, jadi banyak kebijakan-kebijakan pejabat publik yang telah diketahui oleh masyarakat Bali, yang telah masuk ke dalam memori isi kepala para pemilih yang ada di Pulau Bali. Jadi secara singkat, sederhana, dalam perspektif pribadi saya, ini pertarungan sebenarnya di Bali ini secara umum di beberapa kabupaten. Pandangan saya ini sebenarnya secara umum all PDIP final. Jadi saya katakan all PDIP final. Misalnya kita ambil contoh Karangasem. Karangasem yang bertarung adalah Ibu Mas, incumbent Ibu Mas Sumantri, yang dulunya di awal sebenarnya dia kader PDIP yang maju pada 4 tahun yang lalu maju lewat Partai Nasdem, dan bukan dari PDIP, tetapi dia awalnya adalah kader PDIP yang keluar dari PDIP, maju lewat partai lain. Di periode pertama beliau menang. Jadi di sana di Karangasem jelas saya kacamata saya sebenarnya all PDIP final juga. Kemudian di Bangli juga yang bertarung adalah adik dari Bupati sekarang, adiknya Pak Gianyar dari PDIP. Pak Gianyar diusung oleh PDIP, tapi adiknya ini diusung oleh di luar PDIP, tapi dia adiknya Pak Gianyar, adik kandung. Nah, dia berpasangan dengan Kut Parwatu, yang sebenarnya merupakan dedengkot PDI, senior PDI yang ada di Kabupaten Bangli, yang sempat menjabat Ketua DPRD Bangli. Artinya di Bangli juga all PDIP final. Nah, untuk catatan Denpasar dengan Tabanan belum saya bisa cermati karena belum ada final siapa yang bertarung di Tabanan. Nah, kemudian kabupaten yang paling barat Jembrana, meskipun PDIP secara umum di Bali belum mengeluarkan calon, tapi arah-arah siapa yang akan diusung sudah kelihatan. Khusus di Jembrana, sepertinya incumbent wakil bupati akan bertarung menjadi calon bupati, Pak Kembang. Nah, dia akan berhadapan dengan koalisi di luar PDIP. Koalisi di luar PDIP itu yang pasti diusung itu adalah Pak Nangah Tambul dengan
Patriana. Pak Tambo adalah politisi Demokrat, sempat menjadi anggota DPRD provinsi. Kemudian Patriana Krishna ini, Ipat, yang dipanggil panggilan akrabnya adalah Ipat. Ini adalah putra sulung Profesor Winasho. Yang notabene lagi Profesor Winasho munculnya dia sebagai kepala daerah awalnya di Jembrana 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu itu dari PDIP. Jadi Winasho ini, Profesor Winasho sebenarnya kader PDIP yang keluar dari PDIP. Jadi ada dari 5 kabupaten kota tadi, 3 sudah ada gambaran siapa yang akan bertarung. Jadi kacamata saya all PDIP final di 3 daerah ini. Kita belum tahu Denpasar dengan Tabanan saja. Nah, kenapa demikian? Jadi kalau sudah ceritanya all PDIP final, nah ini agak berat. Karena saya membaca, pribadi saya membaca bahwasanya di internal PDIP di Bali sepertinya ada sesuatu dengan cinta bahasa saya. Nah, ini merupakan permasalahan internal yang bisa klimaksnya itu akan terjadi pada pertarungan nanti, pada tanggal 9 Desember nanti. All PDIP final tadi. Nah, kenapa demikian? Ketika 5 kabupaten kota, katakanlah 3 kabupaten kota ini bisa lepas, Karangasem, kemudian Bangli, kemudian Kabupaten Jembrana, jika 3 kabupaten ini lepas kepala daerahnya dari tangan PDIP, besar kemungkinan perhelatan Pilgub pada tahun 2023 mungkin eskalasi politiknya akan berbeda. Dan dugaan saya ketika lepas 3 kursi ini saja, bisa jadi Pak Wayan Koster akan kesulitan memperoleh tiket untuk maju kembali. Karena bisa jadi akan terjadi mosi tidak percaya di internal PDI dengan lepasnya 3 kursi ini. 3 kursi kepala daerah yang dipertarungkan pada Desember nanti. Nah, itu eskalasi politik di tingkat lokal di Bali. Kemudian tentunya hasil pemilu kada nantinya, ini tentunya isu-isu nasional juga akan menjadi referensi bagi pemilih di Bali. Bagaimana isu-isu kebijakan publik yang terjadi secara nasional, bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Pak Jokowi yang diusung oleh PDIP, apabila kebijakan-kebijakan ini diterima oleh masyarakat Bali, ya ini menguntungkan PDIP yang mengusung calon di Bali. Tetapi apabila kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pak Jokowi itu ternyata mendapat catatan-catatan di masyarakat Bali, termasuk yang paling krusial adalah penanganan COVID-19, bisa jadi akan terjadi degradasi suara di Bali. Nah, itu hal-hal yang mempengaruhi hasil pemilu kada di tanggal 9 Desember nanti. Kemudian juga apa yang menjadi kebijakan di tingkat lokal juga akan mempengaruhi signifikan. Bagaimana kebijakan Pak Koster selaku Gubernur Bali yang notabene diusung oleh PDIP, apakah kebijakan itu diterima oleh masyarakat atau tidak? Ini juga akan memberikan implikasi terhadap hasil pemilu kada di 9 Desember nanti. Apabila kebijakan Pak Koster misalnya tidak bisa diterima oleh mayoritas pemilih di Bali, ini akan memberikan implikasi terhadap hasil pilkada di 9 Desember nanti. Nah, kacamata saya berkaitan dengan isu-isu nasional, kemudian isu-isu lokal di tingkat provinsi dan isu-isu lokal di tingkat kabupaten kota, sepertinya PDIP secara umum di Bali akan mendapatkan lawan tarung yang tidak gampang, tidak mudah. Sehingga PDIP harus betul-betul kerja ekstra untuk bisa mempertahankan 5 kursi yang ada di kabupaten kota yang ada di Bali. Dan satu yang kursi yang sudah terlepas sebelumnya adalah Karangasem. Karangasem dengan Kelungkung itu tidak dipegang oleh PDIP. Dan apabila kursi-kursi ini nanti yang 5 ini lepas, nah ini akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perhelatan pemilihan gubernur pada 2023 nantinya. Nah, demikian hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan proyeksi Pilkada 9 Desember 2020 di Bali. Jadi kesimpulannya bahwasanya PDIP akan memperoleh lawan tanding yang berat di 3 kabupaten kota di Bali, yaitu Karangasem, kemudian Bangli,
kemudian satu lagi di Jembrana. Demikian penyampaian vlog pada sore hari ini. Apabila dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dari Pantai Baluk Rening, Jembrana, Bali.